Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis kajian kitab Bulughul Maram ya. Dan kita masih membahas kitabun nikah. Tema yang akan kita bahas pada malam ini yaitu tentang larangan nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah, kapan dilarang, dan kenapa dulu dibolehkan, dan apakah masih ada di zaman sekarang orang yang membolehkan nikah mut'ah. Itu yang akan kita bahas. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, mari kita perhatikan hadis nomor 30 dari kitab Bulughul Maram. An-nahyu an nikahil mut'ah, larangan nikah mut'ah. Nah, apa itu nikah mut'ah? Nikah mut'ah itu ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, maksudnya adalah nikahul mar'ati muddata ya, muaqqatah ala malin muayyanin fa idza in qadal ajal waqa'at al furqatu biduni tolakin. Itu makna nikah mut'ah, yaitu menikahi wanita dalam jangka waktu tertentu ala malin muayyan, lalu dibayar dengan harga tertentu, dan apabila waktu yang sudah disepakati itu sudah habis, maka terjadilah perpisahan tanpa perlu ada perceraian ya, tanpa ada tolak. Nah, itulah yang disebut dengan nikah mut'ah. Jadi ada sepakat laki perempuan, saya nikahi kamu dengan ya, uang sekian rupiah dalam jangka waktu 1 minggu atau sebulan misalnya, sesuai dengan kesepakatan antara si laki-laki dan perempuan itu. Ya udah. Dan itu bisa tertulis, bisa secara lisan. Nanti kalau sudah habis waktunya, otomatis selesai sudah. Tidak lagi ada hubungan antara kedua orang itu, dan ya udah enggak sah lagi gitu untuk berdua-duaan dan seterusnya. Itu nikah mut'ah. Atau dengan nama lain, nikah mut'ah itu Bapak Ibu, seorang wanita mengambil manfaat dari harta yang diberikan oleh seorang laki-laki, dan si laki-laki mengambil manfaat dari si wanita tersebut untuk menyalurkan syahwatnya tanpa tujuan ya untuk memiliki keturunan. Jadi hanya saling memanfaatkan. Wanita dapat manfaat dari harta si laki-laki dapat manfaat bisa menyalurkan syahwatnya kepada si wanita itu karena sudah memberikan uang tadi ya kepada si wanita tersebut. Dan sama sekali mereka tujuannya bukan untuk punya anak, bukan. Nah, itu nama lain dari atau penjelasan lain dari nikah mut'ah. Mut'ah itu sendiri dari kata mata. Mata kan ada dalam hadis ya. Inna khairu mata'id dunya. Sesungguhnya sebaik-baik kesenangan dunia itu al-mar'atu salihah, wanita yang salihah. Jadi mata itu sesuatu yang menyenangkan ya. Jadi nikah hanya untuk bersenang-senang. Itulah kira-kira bahasa sederhananya. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, untuk menjelaskan masalah ini disebutkan ada 2 hadis dalam kitab Bulughul Maram. Yang pertama, hadis dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, dia mengatakan, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama autasin fil mut'ati salasata ayyamin summa naha anha. Hadis rawahu Muslim.
Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan rukhsah. Apa rukhsah Bapak Ibu? Keringanan rukhsah. Pada tahun Autos. Am Autos itu maksudnya pada tahun terjadi peperangan Autos. Ya. Autos itu adalah nama sebuah lembah di kampung Hauzan. Di kampung Bani Hauzan, dan lembah tersebut terletak di lembah-lembah daerah Taif, dekat dengan Hunain. Tapi kalau kita sekarang ke Taif sudah nggak bisa lagi menemukan lembah Autos itu. Namanya sudah nggak ada sekarang. Dulu ada pada zaman Rasul ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, sebagian ahli ya yang melakukan riset terhadap penduduk di sekitar Taif itu, nah mereka menyatakan sebenarnya ada lembah Autos itu masih ada, tapi sekarang namanya bukan lagi Autos nama lembahnya, tapi Al-Buhaitah. Al-Buhaitah masih ada di daerah Taif. Itu dulu namanya Wadu Autos ya, lembah Autos. Nah dia dari Makkah jaraknya sekitar situna kilan ya, 60 km dari Makkah. Jadi tidak terlalu jauh. Tapi namanya sudah bukan Autos lagi. Jadi Rasul waktu terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang kafir, dan itu terjadi di lembah Autos dalam jangka waktu yang berbulan-bulan. Nah, disitulah Rasul memberikan rukhsah untuk mut'ah, nikah mut'ah salah satu ayyam selama 3 hari, tapi summa naha anha, kemudian Rasul melarang nikah mut'ah. Hadis riwayat Muslim. Nah, perang Autos itu terjadi tahun berapa? Terjadi tahun ke-8 Hijriah. Ini masih tahun-tahun dianggapnya tahun-tahun penaklukan kota Makkah. Maka jadi sudah ditaklukkan. Ada peperangan nanti, perang Autos, perang Hunain, terjadi masih. Tapi dengan orang-orang kafir yang ada di luar Makkah. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis dari Ali radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Ali? Ali mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mut'ati ama Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah mut'ah pada tahun terjadi peperangan perang Khaybar namanya. Perang Khaybar itu adalah peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi yang bersembunyi di ya, benteng Khaybar, benteng milik Yahudi yang sangat kuat. Itu. Dan itu di Madinah ya. Ini terjadi fi awakhiri al-Muharram, di akhir-akhir bulan Muharram sana asabi'ah minal hijrah, tahun ke-7 Hijriah. Ini hadis sahih muttafaqun alaih. Sementara yang tadi hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu masih ingat tadi perang Autos terjadi pada tahun ke berapa? 8 Hijriah. Perang Khaybar terjadi pada tahun 7 Hijriah. Berarti ada jarak waktu 1 tahun. Kata Ali, Rasul melarang nikah mut'ah pada tahun ke-7 Hijriah, yaitu terjadi peperangan Khaybar. Terus pada tahun ke-8 ketika terjadi perang Autos, Rasul memberikan rukhsah lagi. Sudah dilarang pada perang Khaybar tahun ke-7, ketika terjadi perang lagi, yaitu perang Autos tadi, Rasul memberikan rukhsah lagi. Artinya membolehkan lagi nikah tapi berapa hari? 3 hari tadi ya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tadi kita udah jelas ya, perang Autos, perang Khaybar. Maka berdasarkan 2 hadis ini, Bapak sekalian, nikah mut'ah itu ya jelas dilarang. Awalnya memang terjadi, tapi kemudian kebolehan nikah mut'ah itu dihapuskan, dilarang. Menurut riwayat dari Ali itu tahun 7 Hijriah saat perang Khaybar.
Perang Khaybar itu terjadi antara orang Yahudi ya, orang Yahudi dan kaum muslimin ya, kaum muslimin. Waktu itu dilarang oleh Nabi, tidak ada lagi nikah mut'ah, dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena nikah mut'ah itu ya batal, sebab dalam akadnya itu disebutkan pernikahan tersebut terjadi dalam jangka waktu sekian waktu, sekian hari, sekian pekan, sekian bulan gitu, disebutkan. Tasrih bi dzikril ajal fil akad. Jadi itulah yang membatalkan pernikahan mut'ah. Misal aku nikahi kamu ya dengan kuberikan harta sekian rupiah dalam jangka waktu 2 pekan misalnya. Itu disebutkan. Nah, ini yang menyebabkan pernikahan tersebut batal. Nah, itulah yang oleh para ulama disebut az-zawaj biniyatit tolak. Nikah dengan niat untuk menceraikan. Az-zawaj biniyatit tolak. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu tidak boleh. Jadi kalau ada seorang laki-laki menikahi perempuan niatnya dalam waktu sekian hari saya akan ceraikan dia. Itu nggak boleh gitu. Punya niat seperti itu ya, menikahi tapi dalam rangka untuk menceraikannya. Apapun motifnya itu tidak boleh menurut sebagian ulama. Kecuali, ada sebagian ulama kecuali kalau orang itu si laki-laki tadi tidak menyebutkan secara terang-terangan. Itu hanya disimpan dalam hatinya, tidak terang-terangan dia menyebutkan, ada sebagian ulama membolehkan. Tapi kalau diterangkan, dia nyusa akan nikahi kamu dengan harta sekian dalam jangka waktu sekian. Itu nggak boleh. Tapi kalau diem, udah saya nikahi kamu dengan mahar sekian. Nah, aku terima nikahmu gitu. Fulanah bintu fulan dengan mahar sekian. Dibayar tunai. Udah. Sah. Padahal dalam hatinya ada niat ya. Nanti sebulan lagi kamu saya cerai gitu ya. Dalam hatinya nggak disebutkan. Menurut sebagian ulama itu boleh. Menurut sebagian ulama. Tapi menurut ulama yang lain itu nggak boleh tetap. Nah, karena tujuan pernikahan itu ya, menikah itu kan misakon goli itu, perjanjian yang berat ya. Yang berat dan sangat dianjurkan dalam Islam lah kok nikah niat untuk menceraikan. Itu nggak benar gitu. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian. Nanti ada modal gitu memang. Orang nikah tapi untuk diceraikan ada. Nanti namanya nikahut tahlil namanya. Ada nikahut tahlil. Nanti kita akan bahas hadisnya. Jadi nikahut tahlil itu seorang laki-laki menikahi wanita niatnya untuk diceraikan kembali karena ada tujuan. Motifnya apa? Si wanita ini punya suami. Udah dicerai, ditalak 3. Setelah ditalak 3 ternyata mereka masih cinta. Gitu ya, dan itu tidak bisa diingkari bahwa suaminya masih cinta, istrinya masih cinta. Cuman udah terlanjur ditolak 3. Nah, nanti kan syaratnya kalau ingin kembali, kalau sudah tolak 3, itu si wanita harus nikah dulu sama orang lain. Kalau baru tolak 1, tolak 2 masih bisa balik. Bahkan dalam jangka waktu yang singkat gitu ya. Kalau nikah tolak cerai, tolak 1, hari ini dia menceraikan istrinya, 2 hari kemudian dia balik lagi, boleh. Begitu juga tolak 2. Tapi kalau sudah tolak 3, udah nggak bisa. Ya, nggak bisa. Tetap dia punya masa iddah. Ya. 3 kali suci ya, salah satu kurun. Tapi ketika dia ingin balik ke suaminya, itu harus nikah dulu. Nah itu laki-laki orang lain yang menikahinya, tujuannya supaya suami pertama halal, kembali ke istrinya, itu namanya nikahut tahlil. Nikahut tahlil, menikah untuk menghalalkan agar suami pertamanya halal lagi kembali ke istrinya. Nah, kan nikah dengan laki-laki kedua ini niatnya untuk ditolak kan? Niat nikah untuk dicerai kan? Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Walaupun si laki-laki kedua ini untung banyak. Untung banyak. Untung yang pertama dia pasti dibayar oleh suami pertama. Iya kan? Karena yang butuh kepada istrinya ya suami yang pertama.
Dia akan cari laki-laki siapa yang mau menikahi istrinya. Dia akan dibayar. Dan itu pernah terjadi. Ya. Dan kami dulu ya, waktu kecil itu ada memang di kampung itu orang yang menikah dalam rangka untuk menghalalkan. Gitu. Waktu itu dibayar lumayan 3 juta. Jadi laki-laki yang menikah si wanita itu dibayar 3 juta. Kala itu besar ya, tahun 80-an. 3 juta itu besar itu ya. 3 juta lah. Mungkin udah bisa naik haji itu ya, tahun 80-an. Dan kan harus berhubungan. Harus berhubungan suami istri. Kalau nggak berhubungan nggak bisa. Nah, berarti tadi dapat untung 2 kali gitu ya. Kata orang. Nah, ini Bapak sekalian ya. Azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Itu namanya muhallil namanya itu, muhallil. Nah, maka nikah mut'ah itu tadi ya sama dengan itu ya. Menikahi dalam rangka untuk diceraikan. Walaupun mungkin motifnya beda. Kalau yang nikah tahlil kan jelas motifnya ya. Kalau nikah mut'ah ya semata-mata karena ingin menyalurkan syahwatnya si laki-laki tadi. Nah, ini Bapak Ibu dan harus sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, Bapak Ibu dan harus sekalian, nikah mut'ah itu ya, dulu ada sebabnya. Kenapa terjadi nikah mut'ah dan kenapa itu dibolehkan dalam Islam awal-awal. Ya. Nikah mut'ah itu dulu mubahan fi awalil Islam. Baru kemudian diharamkan. Itu ada sebabnya. Nah, apa sebabnya? Karena waktu itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, Nabi dan para sahabat perang kadang sampai berbulan-bulan. Tidak bisa pulang. Berbulan-bulan. Sementara kebutuhan manusia normal ya, apalagi yang sudah punya istri, dia butuh untuk menyalurkan syahwatnya. Dan itu jadi nggak bisa tertahan karena ada peperangan. Nah, ini ya Bapak Ibu dan harus sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, akhirnya karena dorongan syahwat ya, muncul sementara mereka tidak bisa pulang, kata Abdullah bin Mas'ud ya, kunna nagzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laisa lana syai'un faqulna alla nastakhsi. Tapi waktu kami perang bersama Rasul, kami nggak punya apa-apa. Nah, termasuk nggak ada istri. Lalu kita, sesama kita ngomong, kita kebiri aja apa ya? Kita mengkebiri diri sendiri, nakhtasi itu. Atau dalam bahasa sekarang apa? Vasektomi apa tubektomi kalau laki-laki? Vasektomi ya. Nah, jadi nanti syahwatnya hilang gitu, supaya hilang. Nggak ada keinginan kepada kaum wanita. Nah, kan perang terus, nggak bisa pulang. Sementara dorongan syahwat muncul. Wah, ini bingung mereka. Udahlah, kalau bahasa sekarang tadi vasektomi ya. Ya, kita vasektomi sajalah. Ya, ada dihilangkan bagian tubuh yang bisa memunculkan syahwat itu. Lalu Nabi mendengar. Nah, obrolan para sahabat tersebut akhirnya dilarang oleh Nabi, panahana an dzalika. Kami dilarang oleh Nabi untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, tapi Nabi itu kalau melarang sesuatu pasti ngasih alternatif gitu. Ini nggak boleh, yang boleh begini kan. Jelas kebutuhan para sahabat. Akhirnya ketika Nabi melarang para sahabat tadi menghilangkan syahwatnya dengan cara, kalau bahasa sekarang tadi vasektomi itu dilarang oleh Nabi, lalu kemudian Nabi memberikan rukhsah. Farokhosolana an nankihal mar'ata bitsaubi. Lalu Rasul memberikan rukhsah kepada kami untuk menikahi wanita dengan bayaran itu ya, dengan bayaran. Nah, ini Bapak Ibu dan hadis sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Itu. Nah, karena waktu itu nggak bisa pulang gitu. Nah, ada sebabnya. Lalu Nabi memberikan rukhsah. Kan nggak mungkin juga manggil istrinya supaya datang kan? Kan nggak mungkin juga. Perjalanan jauh kan, bisa puluhan kilo, padang pasir. Wah, itu menyulitkan. Pulang juga mengurangi kekuatan pasukan kaum muslimin dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, maka nikah mut'ah itu dulu dibolehkan karena masih terjadi tadi peperangan dan ada kesulitan. Nah, itu sebab kenapa Islam membolehkan nikah mut'ah. Itu ada sebabnya. Nah, tapi kemudian
pada saat perang Khaybar tadi kata Ali diharamkan. Diharamkan perang Khaybar haram. Walaupun kemudian boleh lagi tahun ke-8 dan itu ya terjadi tahun ke-8 pada saat tahun penaklukan kota Makkah. Ada yang mengatakan bulan Muharram, tadi bulan Muharram ya. Di perang Autos itu bulan Muharram. Nah, nanti dalam hadis yang lain ya, dalam hadis yang lain disebutkan kata Ar-Rubai bin Sabrah Al-Juhani, anna abahu haddatsahu annahu kana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya bapak dari Rubai yaitu Sabrah Al-Juhani pernah bercerita kepada putranya ketika beliau bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fath, pada saat hari penaklukan, masa-masa penaklukan kota Makkah, Nabi pernah bersabda, ya ayyuhan nas inni qad azantu lakum fil istimta' minan nisa. Sungguh aku telah mengizinkan untuk kalian nikah mut'ah dengan wanita. Wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah, dan sesungguhnya Allah taala telah mengharamkan hal tersebut sampai hari kiamat. Ini tahun keberapa? Tahun 8 Hijriah, bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Jadi setelah itu diharamkan sampai hari kiamat. Jadi nggak boleh lagi ada nikah mut'ah setelah itu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi nikah mut'ah itu karena jauh dari keluarga, dalam keadaan safar, sulit gitu. Sementara kalau ada orang tinggal di kampungnya, tidak kemana-mana, dalam keadaan ya serba mudah, ya tidak terasing, wah itu haram, tidak boleh nikah mut'ah. Itu. Karena kan ada istri. Kalau belum punya istri tinggal nikah kan, nggak ada kesulitan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, tetapi sampai sekarang ada sebagian orang yang tetap menghalalkan nikah mut'ah. Siapakah mereka? Orang Syiah Rafidhah. Orang Syiah Rafidhah. Nah, ini kesesatan orang Syiah. Di antara kesesatan mereka adalah menghalalkan nikah mut'ah bahkan sampai sekarang. Mereka punya dalil, ya, punya dalil. Apa dalilnya? Ya, satu dari surah An-Nisa ayat 24. Itu yang jadi pegangan mereka. Surah apa Bapak Ibu? An-Nisa ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna." Nah, itu. Jadi, apa yang kalian nikmati dari wanita itu, ya, maka berikanlah kepada mereka upahnya gitu. Bagi mereka, fa'atuhunna ujurahunna itu upahnya kasih. Kalau kalian ingin bersenang-senang menikmati wanita, bersenang-senang dengan seorang wanita, yang penting kasih upahnya itu, fa'atuhunna ujurahunna kata mereka. Itu jelas ayatnya. Nah, Al-Quran Allah Ta'ala menggunakan istilah istamta'tum gitu ya. Bukan pamanakahtum, tapi pamastamta'tum kan gitu. Itu alasan mereka. Jadi mut'ah itu diambil dari istamta'tum dalam surah An-Nisa ayat 24 kata mereka. Dan Allah juga menggunakan istilah ujurahunna, upah, bukan menggunakan sodakohunna ya. Sodak itu mahrohunna atau mahar, enggak, tapi ujur itu upah kata mereka. Nah, ini maka maksudnya ayat ini menegaskan tentang kebolehan nikah mut'ah kata mereka. Nah, itu Bapak Ibu, kalau kita dengar sekilas masuk akal juga ya. Iya, kalau kita di debat pakai dalil ini bisa oke juga, iya. Nah, ini Al-Quran ya, Al-Quran. Seandainya ada hadis, Al-Quran lebih kuat dari hadis, kan gitu. Nah, tapi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tidak demikian. Al-Quran dan hadis itu tidak boleh dipisah. Apakah bisa hadis menasah Al-Quran? Bisa. Bisa. Namanya naskhu Al-Kitab bisunnah. Nashul Kitab bisunnah. Keterangan dalam Al-Quran dinasah secara hukum oleh sunnah, itu bisa. Mungkin terjadi.
Ya di antaranya, seandainya ini betul tentang nikah mut'ah, maka tadi hadis dari siapa tadi? Al-Juhani tadi ya, itu menegaskan bahwa hadis sudah melarang mut'ah sampai hari kiamat. Ar-Rabi bin Sabro Al-Juhani tadi. Ya, itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Itu. Nah, tapi orang-orang Syiah berdalil dengan surah An-Nisa. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi dijawab oleh para ulama, anna lafdhu al-ujur ja'a fis shadaq. Maksud kata ujurahunna dalam surah An-Nisa ayat 24 itu maksudnya mahar. Jadi bukan upah. Nah, itu diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 25-nya. Pangkihuhunna. Nah, kan ada istamtatum tapi pada ayat berikutnya pangkihuhunna biizni ahlihinna. Nikahilah mereka para wanita itu dengan izin dari keluarga mereka, wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Berikanlah kepada mereka ujurahunna, maksudnya shadaqahunna atau mahar mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Itu jelas ada kalimat pangkihuhunna. Tadi kan mereka bilang, ya, kan menggunakan ista'tamtum bih, bukan nikah. Ada pada ayat berikutnya Allah menggunakan pangkihuhunna, nikahi mereka. Nah ini, maka batallah argumen mereka yang mengatakan Allah menggunakan kata istimta. Iya kalau mereka berhenti sampai ayat 24. Tapi kan Quran itu saling berkaitan antara satu ayat dengan ayat berikutnya. Pada ayat berikutnya Allah menggunakan kata pangkihuhunna, nikah, bukan mut'ah. Itu. Maka makna ujurahunna di situ adalah as-shadaq atau al-mahar ya. Itu. Kemudian seandainya kita terima bahwa ayat 24 surah An-Nisa menjelaskan tentang nikah mut'ah, karena memang betul faktanya Allah menggunakan pamastamta'tum bihi minhunna itu ya. Tapi kan ada hadis Nabi tadi dari Rabi'ah bin Sabro Al-Juhani tadi yang disampaikan oleh Nabi tahun Amul Fat, tahun ke-8 waktu bulan Ramadan. Jelas dilarang bahkan hatta yaumal qiyam, sampai hari kiamat. Maka hadis tersebut menasah. Seandainya betul ayat ini adalah ayat tentang bolehnya nikah mut'ah. Tapi tadi, nah itu bukan itu kata Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Yang berikutnya, Syiah Rafidhah itu tokohnya siapa? Tokoh mereka yang mereka agung-agungkan siapa? Ali kan? Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka sembah Ali. Bahkan mereka mengatakan yang lebih berhak untuk mendapatkan risalah kenabian itu adalah Ali, bukan Muhammad, kata mereka. Bahkan ada yang menuhankan Ali. Itu orang Syiah. Ini sebenarnya ajaran orang Yahudi ya, orang munafik Yahudi. Lalu digembar-gembor ya, diajarkan kepada juhala orang-orang jahil kala itu. Lalu menerima gitu. Dalam rangka untuk memecah belah kaum muslimin sebenarnya. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, herannya mereka mengidolakan Ali, bahkan menjadikan Ali sebagai imam mereka, sebagai sesembahan mereka, tapi mereka nggak peduli kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ali. Ya kan? Ini kan aneh namanya. Jadi mereka itu sesungguhnya hanyalah mengikuti hawa nafsu saja, gitu. Karena berdasarkan hadis riwayat dari Ali, apa tadi kata Ali? Rasul melarang nikah mut'ah pada tahun Khaybar. Kan jelas. Nah, Rasulullah SAW al-mut'ata ya'anil mut'ati ama Khaybar. Itu. Lah, mereka malah nggak pakai itu hadis Ali, malah memakai hadis yang lain. Padahal Abdullah bin Abbas memang pernah membolehkan, tapi akhirnya rujuk beliau kembali kepada yang sesuai dengan sunnah. Kata Abu Hamzah, aku pernah mendengar Abdullah bin Abbas ditanya tentang mut'ah. Lalu Abdullah bin Abbas farokhasa, membolehkan, memberikan rukhsah. Nah, lalu pelayan Abdullah bin Abbas mengatakan, inna ma dzalika fil hali syadid fil nisa wa qillatin wa nahwihi. Sesungguhnya itu terjadi pada saat sedang kesulitan dan sedikit kaum wanita. Nah, lalu faqala Ibnu Abbas, na'am, iya, kata Abdullah bin Abbas. Nah, itu yang digunakan oleh mereka orang-orang Syiah Rafidhah. Sementara hadis dari Ali mereka tidak pakai. Nah, ini suatu keanehan.
Padahal Ali adalah imam mereka, idola mereka, bahkan sesembahan mereka. Nah, itu Bapak Ibu dan hadis sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Maka dengan demikian ya, hadis ini tadi ditambah hadis dari Rabi'ah bin Subroh al-Juhani itu tegas menunjukkan bahwa nikah mut'ah itu dilarang. Bahkan dari hadis Rabi'ah tadi ya, Rabi bin Sabroh al-Juhani, ya, hadis dari Rabi bin Sabroh al-Juhani jelas. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasul mengatakan wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah Taala telah mengharamkan zalika, itu maksudnya al-istimta', nikah mut'ah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Isya jam berapa Bapak Ibu? Jam 40 berapa? 45? Oh, 46. Ini jam 18.37. Ditambah satu lagi atau cukup dulu, ada pertanyaan? Kalau belum, ada satu hadis lagi. Satu hadisnya ya, ada saya ringkas jelaskannya. Yang kedua, hadis ke-32 bisa lihat. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau dia mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila tadi, wal muhallalulah, wal muhallala lahu. Rasul melaknat al-muhallil. Tadi muhallil masih ingat ya? Laki-laki yang menikahi seorang wanita, motifnya untuk menghalalkan laki-laki suami pertamanya menikah lagi dengan si wanita itu namanya al-muhallil. Sementara wal muhallalalahu adalah suami si wanita yang sudah tolak 3 lalu ini ingin balik, itu namanya al muhallalalahu. Al muhallalalahu. Ya, yang nyuruh laki-laki lain, kamu nikah nih sama istri saya ya. Nah, kamu nikah sama istri saya siapa ya? Supaya istri saya bisa balik ke saya. Nah, itu namanya al muhallalalahu. Sementara laki-laki yang disuruhnya itu disebut al-muhallil. Bedanya harokat lam pertama, al-muhallil dengan al-muhallalalahu. Nah, yang disuruh dan yang menyuruh, bahasa gampangnya gitulah. Itu semua dilaknat oleh Rasulullah SAW. Maksudnya apa dilaknat oleh Rasul? Dilaknat oleh Rasul artinya Rasul mendoakan keburukan untuk mereka. Rasul mendoakan supaya mereka dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi orang-orang yang tadi disuruh dan yang menyuruh. Disuruh untuk menikah dengan seorang wanita dan yang menyuruh laki-laki lain untuk menikah dengan istri dia karena dia ingin balik lagi dengan si wanita yang diceraikannya itu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, maka jelas sekali ya. Hadis ini menunjukkan tentang haramnya nikah tahlil, disebutnya nikahut tahlil. Apa namanya? Nikahut tahlil. Apa namanya? Nikahut tahlil. Itu mungkin saja terjadi dan memang itu terjadi ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, nikahut tahlil pakai hak biasa ya. Nah, ini. Nah, sesuatu yang dilarang pasti haram gitu. Pasti haram. Makanya nikah tahlil itu hukumnya haram. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi enggak boleh ya. Nah, yaitu bahkan Rasul juga mengatakan ya, kata Nabi apa? Nikah tahlil itu huwal la'anallahu al-muhallil wal muhallalahu wal muhallala lahu. Allah melaknat ya, orang yang disuruh dan yang menyuruh. Ini hadis rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wal Hakim wal Baihaqi. Jadi bukan hanya Rasul, termasuk juga Allah Subhanahu wa taala ya, melarang nikah tahlil. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi sangat jelas dalilnya ya, tidak ada yang samar bahwa nikah yang seperti itu diharamkan. Ya. Jadi, apalagi kalau hanya sekedar dibayar,
Si muhallalalahu membayar si muhallil. Kamu itu tentu tidak, orang nggak tahu kan? Di bawah meja lah ibaratnya, perjanjian di bawah meja gitu ya. Dia kamu tak bayar. Tapi awas, nyentuh dikit awas kamu. Gitu ya. Dibayar tapi nggak boleh sentuh. Bapak sekalian, ya jelas nggak boleh. Orang nikah itu untuk dibolehkan berkumpul dengan suami istri. Lah kok dilarang? Nikah apa itu namanya? Nah, kebatilannya 2 kali itu, double ya Bapak Ibu sekalian. Maka itu jelas tidak boleh ya. Nah, oleh karenanya hati-hati mengucapkan kalimat tolak gitu ya. Jangan gampang-gampang. Padahal masih cinta, masih seneng, kok ya bentar-bentar saya tolak kamu, saya cerai kamu dan seterusnya. Udah 3 kali baru bingung ingin balik. Coba gimana? Ridho nggak kira-kira? Kita masih suka sama istri masih suka. Lalu karena sudah dicerai 3 kali, kan nggak boleh balik. Ridho nggak? Istri kita lalu nikah lagi dengan orang lain kan? Padahal masih sama-sama senang kan? Tentu berat sekali. Nah, berat sekali. Seandainya enggak pakai nikah tahlil, nikah natural, itu juga susah itu kan. Seandainya ya, kan tadi nikah tahlil pernikahannya direkayasa kan. Seandainya alami gitu, nikah lagi dengan yang lain, itu enggak mudah, susah sekali gitu ya, susah sekali. Seandainya, udah deh aku mas nikah lagi sama si Fulan misalnya, perempuannya ngomong gitu ya. Dia nikah dengan laki-laki lain, karena niatnya ingin balik ke suaminya kan. Hatinya tetap ke suaminya kan. Itu hanya sekedar cara dia kan. Nah itu juga nggak benar kan. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Terus abis itu si wanitanya minta khulu. Khulu itu apa? Cerai kan tanpa ada sebab syar'i. Wah itu dosa lagi itu. Nggak ada sebab syar'i. Kan ngeri itu. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jadi di antara pesan penting dari hadis ini adalah tadi hati-hati jangan sampai ya, kita bergampang-gampang mengucapkan kata cerai kepada istri ya. Karena tadi akibatnya kalau sudah 3 kali itu susah sekali untuk bisa bersatu ya. Kecuali dengan cara yang haram tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Ada waktu 2 menit. Kalau ada yang mau tanya kami persilahkan. Adakah yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan, Pak Rianto. Nah. Ya. Formalnya. Kemudian berjalannya waktu laki-laki ini memang sengaja nggak mau ngurus. Urus. Adanya ya yang nikah kan kita nggak ya. Ya tinggal ditanya kenapa nggak mau ngurus kan itu. Nggak mau ngurus. Tapi memang nikah sirri itu secara syariat selama syarat rukunnya terpenuhi boleh secara syariat ya. Ada walinya, ada 2 saksinya, ada maharnya, itu boleh. Itu boleh, dibolehkan secara syariat. Cuma memang resikonya bagi si istri gitu. Apa resiko buat istri? Dia nggak bisa dapat warisan. Bukan menurut syariat ya, menurut hukum negara. Kan nanti kalau warisan urusannya dengan keluarga dan negara kan. Dan itu pernah terjadi. Jadi kami ada teman gitu ya. Ya jamaah lah. Itu nikah siri. Setelah suaminya meninggal, harusnya dia punya hak warisan. Tapi ketika dia ngurus, itu nggak bisa. Nggak bisa itu. Ya Pak Anwar kita ya pernah ya itu ya. Bantu gitu ya. Ini nggak bisa gitu. Nggak bisa. Itu resiko bagi si istri kalau nikahnya hanya siri gitu. Tapi kalau si istrinya siap dengan resiko itu ya bisa saja dan itu sah. Secara syariat itu sah, tidak dilarang. Yaitu. Walaupun ada sebagian ulama memakruhkan. Kenapa makruh? Karena di antara syarat yang jarang diperhatikan oleh orang adalah i'lanun nikah. I'lanun nikah itu apa? Mengumumkan pernikahan. Supaya orang banyak yang tahu. Itu banyak yang tahu.
Nah, kami 2 kali menikahkan siri ya, menjadi naib bagi nikah siri. Yang pertama lumayan 30 yang tahu, yang hadir di teman-teman. Yang kedua cuma 15 orang. 15 orang, yang hadir sedikit. Ya, yang penting ada yang menyaksikan gitu ya. Nah, ini itu makruh. Kita udah bahas dalam bab sebelumnya bahwa a'linu an-nikah. Umumkanlah pernikahan supaya orang enggak curiga. Nah, ini. Jadi itu Pak Arianto ya, jadi kok nggak mau ngurus? Ya, secara hukum syariat. Oh, kecuali kalau dia siap saya urus gitu ya. Nah, itu baru melanggar dia. Dia ketika si naibnya ya sama, kami pun menganjurkan sebaiknya nanti diurus. Ya, supaya lebih aman lah, sebaiknya diurus. Nah, soal nanti apakah kalau dia bilang iya, mantap dia bilang iya, nggak diurus. Nah, itu melanggar janji. Tapi dia bilang insya Allah, nah insya Allah. Nah, mungkin masih lebih. Ya, oknum itu. Tapi tadi ya secara syariat nikah siri nggak ada masalah, dibolehkan. Ya, ya, nggak diurus gitu ya. Ya. Itu lebih baik daripada berdua-duaan tanpa pernikahan, iya kan? Ya ada itu. Jadi berdua-duaan udah janda, duda, sama-sama suka kemana-mana bareng kayak anak muda gitu. Wah, itu bagi saya bilang dosa, itu nggak boleh itu. Walaupun udah nikah tetap nggak boleh. Dikira kalau udah nikah boleh berdua-duaan. Maksudnya kalau udah pernah menikah, apa boleh berduaan sama laki-laki lain yang sama-sama nggak punya pasangan? Ya tetap nggak boleh. Solusinya gimana? Ya nikah. Gitu. Kalau belum punya modal, ya. Nah, tapi nikah siri jadi salah satu alternatif memangnya. Jadi itu, wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, karena sudah Isya ya, kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi majmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.